Halo, Assalamualaikum. Aku Sonia dari UNISA. Nah, hari ini kita akan belajar polarisasi dielektrik bareng ya, oke? Stay tune. Polaritas dielektrik itu apa sih? Masih banyak yang bertanya-tanya seperti itu. Aku punya jawabannya. Simak baik-baik ya. Nah, polaritas dielektrik itu apa sih? Polaritas dielektrik itu adalah suatu pembatasan jarak antara dua molekul terikat atau orientasi di dalam suatu molekul dua kutub. Nah, masih bingung? Mari kita simak penjelasan berikutnya. Fenomena polarisasi dielektrik dapat dinilai melalui parameter permisivitas atau konstanta dielektrik dan faktor disipasi. Jika pada fenomena tersebut disipasi energi listrik terjadi pada bentuk panas yang menyebabkan pemanasan pada dielektriknya. Nah, teman-teman, pemanasan pada dielektrik merupakan akibat adanya sejumlah muatan bebas dalam bahan dielektrik tersebut. Hal ini menunjukkan adanya aliran arus dalam jumlah kecil pada tegangan yang diterapkan. Nah, teman-teman, sekarang coba deh teman-teman perhatikan gambar yang ada di layar berikut. Perhatikan ya, baik-baik. Sudah? Apa sih maksud dari gambar tersebut? Nah, jadi keberadaan arus di dalam dan di permukaan dielektrik menunjukkan terjadinya konduksi listrik pada dielektrik tersebut. Tegangan yang dapat diterapkan pada semua bahan dielektrik tidak boleh melebihi nilai batas tegangan kerjanya. Nah, jadi gini teman-teman, apabila nilai tegangan yang diterapkan melebihi tegangan kerjanya, kegagalan dielektrik akan terjadi. Kegagalan dielektrik itu apa sih? Kegagalan dielektrik itu hilangnya seluruh kemampuan isolasi dari bahan tersebut. Nah, kurang lebih seperti itu penjelasannya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membahas hubungan polarisasi dan permisivitas dielektrik. Oke, mari kita belajar bareng. Muatan terikat yang berada pada bahan dielektrik dapat berpindah akibat pengaruh medan listrik searah dengan gaya yang aktif pada dielektrik tersebut. Saat medan listrik menghilang, muatan-muatan tersebut kembali ke keadaan semula. Nah, teman-teman, kalian bisa pahami kapasitansi-kapasitor melalui tampilan berikut. Selanjutnya, kita akan belajar mekanisme dasar polarisasi dielektrik. Stay tune! Polarisasi elektronik merupakan polarisasi yang timbul dari perpindahan elastis dan deformasi kulit elektron atau awan elektron dan ion-ion. Waktu yang dibutuhkan polarisasi elektronik pada umumnya sangatlah kecil, sekitar 10⁻⁻15 detik. Nah, teman-teman, yang selanjutnya ialah polarisasi ionik. Masih bingung sama polarisasi ionik? Simak penjelasan berikut ini. Polarisasi ionik merupakan polarisasi yang terjadi akibat perpindahan ion-ion yang berikatan elastis tidak dapat terpisahkan dari struktur solid ionik, dan polarisasi ionik yang naik seiring dengan suhu karena pemuaian panas dielektrik yang berakibat bertambahnya jarak antara ion. Teman-teman, gambar polarisasi apakah ini? Polarisasi orientasi, tepat sekali. Kita dengarkan penjelasan berikutnya ya. Polarisasi orientasi, polarisasi yang terjadi akibat molekul-molekul dua kutub biasa bergerak secara acak ketika bereaksi terhadap panas. Medan listrik dapat mengorientasi molekul-molekul tersebut sehingga dapat terjadi polarisasi pada suatu dielektrik. Yang terakhir adalah polarisasi muatan ruang. Nah,
Jangan sampai ketinggalan penjelasannya ya. Stay tune! Polarisasi muatan ruang terjadi karena pemisahan muatan-muatan ruang yang merupakan muatan-muatan bebas dalam ruang dielektrik. Dengan proses ini terjadi pengumpulan muatan sejenis di dua sisi. Polarisasi ini berlangsung lebih lambat dan pada waktu medan listrik dihilangkan, muatan ruang dapat menempati posisi yang baru, tidak seluruhnya kembali ke posisi awal. Selanjutnya, pengelompokan jenis dielektrik berdasarkan mekanisme polarisasinya. Nah, untuk yang pertama, kelompok pertama meliputi dielektrik yang hanya mengalami polarisasi utama, yaitu polarisasi elektronik. Contohnya parafin, sulfur, benzena, dan hidrogen. Kelompok kedua meliputi dielektrik yang memperlihatkan gejala polarisasi elektronik dan orientasi secara bersamaan. Nah, contohnya ada campuran resin dan epoksi, selulos, dan beberapa hidrokarbon. Kelompok ketiga, bahan dielektrik yang memperlihatkan mekanisme polarisasi elektronik, ionik, dan muatan bidang, yang kemudian dapat dibagi menjadi yang pertama dielektrik yang dapat terkena polarisasi elektronik dan ionik, contoh kuarsa, mika, dan garam batu. 2. Dielektrik yang dapat terkena semua polarisasi, contohnya porselen dan misalek. Kelompok keempat meliputi bahan ferroelektrik. Ferroelektrik adalah gejala terjadinya perubahan polarisasi listrik secara spontan pada material akibat penerapan metode yang mengakibatkan adanya ketidaksimetrisan struktur kristal pada suatu material. Contohnya monoklinik dan tetragonal. Teman-teman pernah dengar istilah kekuatan dielektrik? Apa masih baru dengar? Atau nggak tahu sama sekali? Oke, kita dengar penjelasannya berikut ya. Kekuatan dielektrik yang didefinisikan sebagai gradien tegangan maksimum yang masih mampu ditahan oleh dielektrik sebelum terjadi ketegangan fisik. Nilai hasil pengukuran kekuatan dielektrik ini sangat tergantung dari geometri spesimen, entropi, dan proses pengukuran. Walaupun hasil pengukuran bervariasi, namun data hasil pengukuran tidak-tidaknya memberi ajar-ajar dalam menilai dan menggunakan material dielektrik. Nah, teman-teman, bahasan selanjutnya kita akan membahas 3 fungsi dielektrik padat antara plat sebuah kapasitor. Di sini sebenarnya ada yang tahu nggak sih apa itu fungsi dielektrik padat antara plat sebuah kapasitor? Pasti banyak yang belum tahu. Oke, simak terus ya. Nah, fungsi dielektrik yang pertama ialah mengatasi masalah mekanika, menempatkan 2 lembaran besar logam sangat berdekatan tanpa terjadi persentuhan. Kedua, karena kuat sifat dielektrik ini lebih besar daripada kuat sifat dielektrik udara, maka maksimum beda potensial yang dapat ditahan oleh kapasitor bertambah tanpa merusaknya. Untuk yang ketiga, pada suatu dimensi tertentu, kapasitansi sebuah kapasitor akan beberapa kali lebih besar bila ada dielektrik yang tersisip antara platnya dibandingkan dengan bila plat-platnya berada di dalam vakum. Nah, setelah kita belajar fungsi elektrik tadi, bagaimana kalau kita belajar tentang contoh umum dielektrik? Oke, kita belajar bareng.
Untuk contoh umum tentang elektrik ialah sekat isolator di antara plat konduktor yang terdapat pada kapasitor. Mengutukan bahan dielektrik dengan memaparkan medan listrik padanya mengubah muatan listrik pada kutub-kutub kapasitor. Nah, itu tadi teman-teman tentang materi polarisasi dielektrik. Masih banyak materi yang bisa saya bahas. Saya mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai akhir. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.